Halo, berjumpa lagi dengan Pak Wahyu di materi kelas 11. Bersama saya, Wahyu Ferdian Priambodo. Kita akan belajar tentang keluarga, yaitu di dalam KD 3.1, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sudah siap belajar ya? Semangat? Oke, siap. Sebenarnya kita akan berdoa dulu dan Pak Wahyu akan pimpin, dan kalian di rumah atau di sekolah mengikuti doa yang Pak Wahyu sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi ini kami belajar kembali secara daring. Biarlah pembelajaran ini boleh memberikan manfaat besar bagi kami, khususnya terkait keluarga, sehingga kami boleh mencintai keluarga seperti kami mencintai diri kami sendiri. Dan biarlah pembelajaran ini boleh menjadi manfaat juga bagi keluarga kami dan juga bagi teman kami yang juga boleh belajar tentang keluarga. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih untuk hari ini dan selama-lamanya. Amin. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Oke. Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Kita coba sharing-sharing ya, belajar tentang keluarga, pengertian keluarga. Kita renungkan sebentar apa itu keluarga. Ingat di mana kalian berada saat ini, kalian berada di dalam keluarga kalian masing-masing. Apa itu keluarga? Kita renungkan kembali ya, kita berada di mana, keluarga kita siapa, adik kita siapa, gitu ya. Siapa saja anggota keluarga kita? Anda, kalian termasuk salah satu anggota keluarga. Ayah, ibu, papa, mama, adik, itu adalah anggota keluarga. Kalian dalam keluarga bagaimana kira-kira? Kita renungkan sebentar. Saya ini siapa di dalam keluarga? Nama saya siapa? Orang tua saya siapa namanya, begitu ya. Paling tidak kita renungkan sebentar tentang keluarga kita masing-masing. Definisi keluarga bisa banyak, tapi ada ciri pokok tertentu terkait keluarga. Yang pertama adalah keluarga itu merupakan kelompok sosial yang paling kecil. Buktinya apa? Terbukti di dalam keluarga kalian biasanya makan bersama, makan bakso bersama, gitu ya, rekreasi bersama. Ada komunikasi di situ, ada saling berbagi tentang sekolah, tentang keluarga, antara kalian dengan orang tua, kalian dengan anak yang lain, adik, kakak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keluarga terbentuk bila ada perkawinan, pernikahan. Dan itu merupakan satu bukti bahwa itu adalah munculnya istilah keluarga. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan dari dua orang yang berbeda jenis kelamin, diikat dalam ikatan perkawinan. Ingat ya yang Pak Yukas bawahi, dua orang berbeda jenis kelamin. Artinya ada dua orang yang tertarik antara laki-laki dan perempuan, sehingga pada akhirnya menikah di dalam suatu perkawinan yang sah, gitu ya. Bagaimana kalau ada laki-laki dan laki-laki menikah? Apakah itu juga bisa disebut pernikahan? Tentunya tidak ya dari sisi iman Kristen ya. Laki-laki dan perempuan tentunya tidak. Perempuan dan perempuan tentunya tidak. Meskipun di beberapa negara ada bukti bahwa pernikahan itu dilangsungkan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Justru malah yang aneh dalam zaman sekarang ini ada orang menikah dengan hewan. Aneh sekali gitu ya. Tapi itu bukan pernikahan yang sesungguhnya. Yang berikutnya, kita bicara tentang fungsi keluarga. Dalam keluarga, setiap anggota punya tugas yang masing-masing. Baik bapak, ibu, anak. Baik papa, mama, kalian sebagai seorang anak. Tugas saya berbeda dengan tugas ibu. Tugas ibu berbeda dengan tugas anak. Tugas ibu berbeda dengan tugas ayah. Begitu juga sebaliknya, ayah beda dengan ibu beda dengan anak. Anak juga beda dengan tugas ayah. Tugas saya biasanya apa? Kira-kira renungkan sebentar. Mencari nafkah. Ibu merawat anak, gitu ya.
mengurus pekerjaan rumah, kira-kira begitu. Tugas anak salah satunya adalah ya saat ini belajar daring ini, belajar daring, pembelajaran online gitu, itu salah satu tugas anak. Tugas anak, ibu dan ayah jelas berbeda satu dengan yang lain, meski ada kalanya tugas anak itu terkadang sama dengan tugas ayah, yaitu menafkahi keluarganya. Oleh karena satu keluarga yang tidak punya seorang ayah dan ibu, dia harus menafkahi adiknya, dan itu ada, dan itu nyata. Makanya bersyukur kalau kalian punya ayah, ibu, dan semuanya masih ada. Sayangi mereka seperti kalian menyayangi dirimu sendiri. Bersyukur karena tidak semua anak bisa seperti itu. Tapi kalau bila kalian tidak punya kedua orang tua, jangan khawatir, kita tetap berdoa untuk kalian karena ada Tuhan Yesus di sana. Gitu, amin. Amin. Yang berikutnya, suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, inilah yang disebut dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga masing-masing. Fungsi ayah beda dengan fungsi ibu. Anak juga beda. Begitu juga sebaliknya. Setiap anggota keluarga punya fungsi sendiri-sendiri. Secara umum ada fungsi keluarga dalam pemahaman secara umum ya. Yang pertama adalah fungsi biologis. Ini terkait dengan hal yang bersifat biologis. Anak memerlukan makanan dari orang tuanya, gitu ya. Yang berikutnya fungsi sosial. Fungsi sosial ini terkait dengan hubungan satu orang dengan orang lain, satu pribadi dengan pribadi yang lain. Misalkan kalian berhubungan dengan ayah, sharing dengan ibu, sharing berbagi masalah terkait pacar mungkin, apa saja, dimana ada komunikasi, ada timbal balik, sharing berbagi dan sebagainya. Kemudian fungsi afeksi ini terkait dengan rasa kasih sayang, gitu ya. Seorang ayah dan seorang ibu menyayangi dengan tulus tanpa pamrih, menyayangi seorang anak, menyayangi kalian sepenuh hati tanpa ada imbalan apapun, menyayangi dengan tulus seperti Allah menyayangi manusia, tulus total, gitu ya. Fungsi edukatif ini terkait dengan pembentukan kepribadian seorang anak. Salah satunya bisa Anda sekolah, kalian sekolah, orang tua menyekolahkan kalian, itu adalah fungsi edukatif keluarga. Fungsi protektif, keluarga memberikan kenyamanan, keamanan terkait dengan kehidupan anak itu sendiri. Fungsi ekonomis ya, ini terkait dengan orang tua sebagai pencari nafkah, gitu ya, untuk menafkahi, menyuplai makanan bagi keluarganya, baik anaknya, menyekolahkan anaknya, itu kan semuanya butuh dana. Nah, ini adalah fungsi ekonomis. Tentunya itu adalah dari sisi orang tua, ya, dan lain-lain. Sebenarnya banyak beberapa hal, gitu ya. Kalau kalian lihat di buku sekolah elektronik itu ada beberapa hal, tapi ini yang saya pikir penting, gitu ya. Meskipun semuanya penting, tapi beberapa hal yang perlu Pak Yu sampaikan, begitu ya. Tapi bagaimana sekarang fungsi keluarga dari sisi iman Kristen? Adakah? Tentunya ada, dan pasti ada, tidak mungkin tidak. Karena keluarga ada karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah memang merencanakan itu semuanya. Ingat di dalam Kejadian itu ya. Nanti kita diskusikan. Fungsi keluarga menurut iman Kristen sekarang. Yang pertama kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 28. Buka Alkitab kalian masing-masing, atau kalau tidak ada, ini sudah Pak Yu tampilkan di slide ini. Demikian firman Tuhan, saya baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya bahwa Allah memberikan tugas kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah, mengolah alam ini sedemikian rupa untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Manusia di situ termasuk keluarga kecil, dan itu termasuk keluarga kecil, dan itu tugas kita, tugas saya, Pak Ayu, kalian, keluarga kalian, dan setiap manusia pokoknya yang mempunyai rasa mencintai Tuhan. Itu adalah tugas mulia. Yang berikutnya, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9.
Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau duduk sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintumu, pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya ini diperuntukkan untuk keluarga juga, ya. Di dalam ayat 6 sampai ayat 6 ayat 7 di sana dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi pendidikan itu diajarkan terus menerus dimanapun keluarga itu berada, baik waktu rekreasi, waktu di sekolah, waktu duduk makan bersama, waktu persekutuan, waktu santai, waktu berkunjung ke rumah nenek, kakek, mungkin ke rumah siapa, itu diajarkan berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya harus disampaikan kepada anaknya. Kalau yang ada di garis bawah itu ya, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya itu terus menerus diulang-ulang. Karena itulah pendidikan, esensi pendidikan itu sebenarnya membiasakan kebiasaan yang baik. Ya berikutnya Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini untuk keluarga. Ini diambil dari kitab Perjanjian Baru di Efesus, kitab Efesus, di mana diperuntukkan untuk keluarga. Hai istri, tentunya mengarah kepada siapa? Ibu. Suami diperuntukkan kepada ayah. Anak diperuntukkan kepada kita. Untuk istri, untuk ibu, tunduklah kepada suami. Hormati suamimu. Untuk suami, hormatilah istrimu, sama seperti Kristus menghormati kamu, karena adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan untuk anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Menghormati orang tua, tidak sembarang menghormati ya, tapi menghormati atas dasar Tuhan. Karena faktanya banyak menghormati orang tua, tetapi pada akhirnya tidak baik begitu ya. Hormatilah orang tua, taatilah orang tua di dalam Tuhan. Artinya sesuatu yang baik itu harus kita taati. Ya bukan berarti bahwa orang tua itu jelek semua, tidak. Tapi ada kalanya perintah orang tua itu ada hal yang kurang bagus begitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apapun itu kita harus mentaati orang tua di dalam Tuhan. Ingat, di dalam Tuhan. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ini diambil dari kitab Kejadian ayat 2. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 25, cerita tentang penciptaan ya. Jadi ingat Kejadian 1, 2, 3 itu penting sehingga perlu dibaca. Oke, kita buka, kita baca Kejadian 2 ayat 21 25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk membentuk sebuah keluarga. Sehingga kalau kita berkeluarga, itu adalah akhir tabiat. Dan Tuhan menginginkan itu.
Meskipun ada orang tertentu yang tidak menginginkan, itu urusan pribadi itu dengan Tuhan. Meskipun ada kalanya Tuhan panggil orang itu tidak menikah ya, ada kalanya seperti itu. Tapi dalam konteks ini, dalam kejadian ini, Tuhan memintakan kita untuk berkeluarga. Sehingga keluarga itu adalah rancangan Allah untuk kehidupan manusia berikutnya. Demikian materi pagi ini singkat. Bila ada pertanyaan langsung disampaikan ke Pak Ayub melalui WA atau blog atau mungkin email bisa. Dan bila ada pertanyaan langsung disampaikan aja, tidak usah malu ya, tidak usah sungkan-sungkan begitu ya. Untuk menutup pembelajaran ini kita akan berdoa dan kita akan menyudahi video pembelajaran daring ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dipimpin oleh Pak Wahyu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar video pembelajaran secara online. Biarlah pembelajaran yang disampaikan Pak Wahyu boleh memberikan manfaat besar bagi kami, terkhusus terkait dengan keluarga. Ajar kami untuk menyayangi keluarga, menyayangi ayah kami, papa kami, ibu kami, nenek kami, siapapun yang berada di dalam keluarga kami masing-masing. Ajar kami untuk sebagai siswa, ajar kami untuk tetap menyayangi mereka sepenuh hati dan tetap mendoakan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Sampai jumpa